Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya semuanya? Semoga masih tetap semangat ya untuk belajar dari rumah dan semoga kalian selalu menjaga kesehatan agar terhindar dari penyakit-penyakit ya. Oke, untuk pertemuan kita pada hari ini, kita akan mempelajari mengenai ruang dan kondisi geografis Indonesia. Oke, kalian masih pada ingat nggak sih di pertemuan sebelumnya itu kita ngebahas tentang apa aja? Oke, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai apa itu arti dari ruang. Oke, selain kita mempelajari ruang, kita juga mempelajari tentang peta dan luas dan letak Indonesia. Oke, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas 3 materi. Materi yang pertama kita akan membahas tentang kondisi iklim. Yang kedua kita akan membahas tentang geologi Indonesia. Dan yang ketiga kita akan membahas tentang bentuk rupa bumi Indonesia. Oke, biar nggak lama-lama kita langsung masuk aja ke kondisi iklim di Indonesia. BTW, kalian tahu nggak sih apa itu iklim? Oke, iklim itu merupakan rata-rata suhu yang ada di suatu wilayah yang relatif luas. Kayak gitu pada periode waktu tertentu. Nah, biasanya sendiri iklim itu akan berganti sesuai dengan siklusnya. Nah, untuk iklim di Indonesia itu terdiri dari 3 macam iklim. Oke, karena Indonesia itu merupakan negara yang cukup luas, nah sehingga menyebabkan Indonesia itu merupakan negara kepulauan sehingga menyebabkan Indonesia itu memiliki 3 iklim. Oke, kita masuk ke iklim yang pertama nih, iklim muson. Muson atau disebut juga iklim musim. Oke, iklim muson sendiri atau iklim musim itu terdiri dari 2 macam iklim. Yang pertama itu adalah iklim dari angin muson barat dan yang kedua itu adalah iklim angin muson timur. Oke, kita kemarin udah membahas tentang arah mata angin kan ya. Barat itu adanya di sebelah kiri atau di sebelah kanan? Oke, pintar. Barat itu adanya di sebelah kiri, sedangkan timur itu adanya di sebelah kanan. Nah, yang dimaksud dengan angin muson barat sendiri itu adalah angin yang bergerak dari arah kiri ke arah kanan. Kayak gitu. Angin yang bergerak dari arah kiri atas ke kanan bawah. Atau kita bisa sebut juga angin yang bergerak dari benua Asia menuju ke benua Australia. Nah, kapan sih terjadinya angin muson barat ini? Angin muson barat ini itu terjadi pada bulan Oktober sampai bulan Maret, kayak gitu. Nah, apa sih yang disebabkan dari adanya angin muson barat? Nah, yang menyebabkan angin muson barat ini itu akan terjadinya musim hujan di sebagian besar wilayah Indonesia, gitu. Nah, yang kedua itu ada iklim dari angin muson timur. Berarti kebalikannya dari barat. Timur itu kan adanya di sebelah kanan. Berarti angin yang bergerak dari kanan bawah ke kiri atas. Kayak gitu. Atau bisa kita sebut juga angin yang bergerak dari benua Australia menuju ke benua Asia. Gitu. Nah, kapan sih terjadinya angin muson timur sendiri? Angin muson timur itu terjadi dari bulan April sampai bulan September. Nah, yang menyebabkan sebagian besar wilayah Indonesia terjadi musim kemarau. Jadinya, di Indonesia itu hanya terdiri dari 2 angin muson aja. Angin muson barat yang menyebabkan musim penghujan. Dan yang kedua, angin muson timur yang menyebabkan terjadinya musim kemarau. Jadinya kalau saya tanya, Indonesia itu adanya musim apa aja? Ya adanya musim hujan dan musim kemarau. Gak ada musim dingin dan gak ada juga musim panas. Gitu. Oke,
Oke, kalau kita ngelihat di bulan saat ini bulan apa sih? Oke ya, bulan ini adalah bulan Agustus. Kira-kira kita udah masuk ke muson yang mana? Angin muson barat atau angin muson timur? Oke, pinter jawabannya. Yaitu kita saat ini berada pada musim angin muson timur, di mana sebagian besar wilayah Indonesia itu mengalami musim kemarau. Oke, dari angin musim atau angin muson, ada yang kalian tanyakan? Nah, nanti kalau kalian ada yang mau ditanyakan dari iklim musim ini, kalian bisa chat ke saya ya untuk penjelasan lebih lanjutnya. Kalau merasa belum paham dari penjelasan saya saat ini. Oke, kita masuk ke iklim yang kedua di Indonesia. Iklim yang kedua di Indonesia itu merupakan iklim tropis atau iklim yang panas. Kenapa ada iklim tropis? Karena Indonesia terletak di garis khatulistiwa dan berada di zona iklim tropis gitu. Oke, karena Indonesia itu kan derajat lintangnya itu kan hanya 6 sampai 11 kan ya. Nah, itu yang menyebabkan Indonesia masuk ke dalam iklim tropis. Nah, apa aja sih yang disebabkan dari iklim tropis di sini? Yang pertama itu adalah suhu udara rata-rata di Indonesia itu relatif lebih tinggi daripada negara-negara yang berada di wilayah iklim subtropis, sedang ataupun dingin. Suhunya itu dari 18 derajat Celcius. Kenapa sih rata-rata suhu di Indonesia atau di negara-negara yang berada di iklim tropis itu lebih tinggi daripada negara-negara di iklim subtropis, sedang ataupun dingin? Ada yang tahu nggak jawabannya apa? Benar, jawabannya itu adalah karena intensitas cahaya matahari itu lebih banyak disinari di wilayah pertengahan. Wilayah pertengahan di sini itu adalah iklim tropis. Nah, itu yang menyebabkan suhu yang ada di wilayah iklim tropis itu suhunya itu lebih hangat daripada negara-negara yang ada di iklim subtropis, sedang ataupun dingin. Oke, yang kedua adalah adanya tekanan udara yang rendah dan perubahannya perlahan dan beraturan. Dan yang ketiga, sering terjadinya hujan. Kayak gitu dibandingkan daerah-daerah yang bukan di iklim tropis. Oke, kalau kita lihat di daerah atau di negara yang beriklim subtropis bahkan sedang, itu jarang banget terjadi hujan di daerah atau di negara tersebut. Kayak gitu. Nah, hal ini disebabkan karena sedikitnya penguapan yang ada di negara tersebut. Kayak gitu. Oke, paham dari iklim yang kedua, iklim tropis? Oke, kalau sudah pada paham, kita lanjut ke iklim yang ketiga. Iklim yang ketiga itu adalah iklim laut. Oke, ada yang tahu nggak sih kenapa ada iklim laut? Oke, jawabannya itu adalah karena Indonesia merupakan negara maritim. Oke, maritim itu apa lagi sih? Oke, maritim itu adalah negara yang memiliki banyak laut. Kayak gitu. Nah, sehingga Indonesia itu disebabkan juga nih, kayak gitu iklimnya dari iklim laut. Oke, dari iklim laut di sini, karena banyak perairan di Indonesia, sehingga potensi penguapan tahu ya, diuap gitu. Jadinya potensi penguapan itu cukup tinggi di Indonesia, sehingga banyak terjadinya pembentukan awan. Kayak gitu. Karena banyaknya penguapan atau evaporasi, sehingga banyak juga nih awan yang terbentuk dari adanya penguapan air tersebut. Oke, yang kedua adalah suhu rata-rata tahunan rendah. Biasanya itu adanya di daerah pesisir ya, kayak gitu. Dan yang ketiga itu adalah sering terjadinya hujan lebat disertai badai. Oke, mungkin ini adanya di musim penghujan ya, kayak gitu. Oke, dari kondisi iklim ada yang mau ditanyakan nggak?
Oke, intinya kalau kalian ada yang mau ditanyakan silahkan CC ke saya ya, kayak gitu. Oke, kalau kita beri kesimpulan, berarti iklim yang mempengaruhi di wilayah Indonesia itu ada 3 macam iklim. Iklim yang pertama itu adalah iklim musim atau bisa disebut juga iklim muson. Yang kedua adalah iklim tropis. Dan yang ketiga adalah iklim laut. Kayak gitu. Jadinya diingat-ingat ya nama iklim yang ada di Indonesia. Oke, selanjutnya kita akan bicara mengenai geologi Indonesia. Apa sih geologi? Oke, geo itu merupakan batuan, logi itu merupakan ilmu. Berarti geologi di sini itu adalah kita mempelajari ilmu mengenai batuan yang ada di dalam permukaan bumi. Kayak gitu. Nah, kita lebih spesifik lagi nih. Kita akan hanya mempelajari geologi di Indonesia-nya aja. Gitu. Oke, letak geologi suatu wilayah diketahui berdasarkan keadaan batuan-batuan yang terdapat pada tubuh bumi. Oke, kita mulai dari yang pertama. Wilayah Indonesia merupakan pertemuan dua deretan pegunungan lipatan muda, yaitu Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Maksudnya apa sih pertemuan dua deretan pegunungan lipatan muda? Maksudnya itu adalah deretan pegunungan itu kayak, kalian tahu kan deretan, berarti kayak berderet pegunungan-pegunungan yang ada di Indonesia. Oke, di sini ada Sirkum Mediterania, itu adanya di wilayah barat Indonesia. Nah, itu bergeraknya itu dari sebelah barat Pulau Sumatera. Oke, kalau kalian lihat, di sebelah barat Pulau Sumatera, terus diikuti ke wilayah selatan Pulau Jawa, kemudian naik kembali ke wilayah Sulawesi. Nah, itu merupakan Sirkum Mediterania. Sehingga banyak banget tuh ditemukan gunung-gunung di daerah tersebut. Nah, sedangkan Sirkum Pasifik itu merupakan deretan pegunungan yang berada di wilayah timur Indonesia. Dalam hal ini itu di wilayah Papua, Maluku, dan lain-lainnya. Nah, itu merupakan deretan pegunungan lipatan muda di Mediterania serta di Sirkum Pasifik. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak sampai di sini? Oke, nggak ada ya. Nah, kemudian kita masuk yang kedua. Yang kedua itu adalah wilayah Indonesia merupakan pertemuan 3 lempeng besar, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Apa sih maksudnya lempeng di sini? Oke, maksud dari lempeng di sini itu merupakan kerak bumi yang mengalami pergerakan. Kayak gitu, tetapi pergerakannya itu sangat-sangat lambat. Sehingga kita nggak merasa nih bahwa lempeng itu sedang mengalami pergerakan di setiap waktunya. Gitu, pergerakannya itu sangat relatif lambat banget. Sehingga kita nggak merasa nih adanya pergerakan lempeng. Oke, mungkin kalian pernah mendengar sering terjadinya gempa bumi. Ya kan ya? Nah, itu merupakan terjadinya pergerakan lempeng di sini. Kayak gitu. Contohnya itu seperti kayak tsunami di Aceh. Oke, tsunami di Aceh itu merupakan bentuk pergerakan lempeng kan ya? Kayak gitu. Nah, di sini ada 3 macam lempeng. Ada lempeng Eurasia, ada lempeng Indo-Australia, dan ada lempeng Pasifik. Oke, untuk lempeng untuk lempeng Eurasia itu merupakan lempeng yang menyatu dengan benua Asia beserta benua Eropa. Makanya disebut dengan Eurasia. Nah, yang kedua itu merupakan lempeng Indo-Australia. Lempeng Indo-Australia di sini itu berada di wilayah Indonesia ditambah dengan di benua Australia. Kayak gitu, makanya disebut dengan lempeng Indo-Australia. Dan yang ketiga itu adalah lempeng Pasifik. Lempeng Pasifik di sini itu adanya di wilayah timur Indonesia ya.
itu seperti wilayah Papua dan Maluku Utara dan Maluku. Nah, itu adanya di wilayah lempeng Pasifik. Ini lempeng di sini itu kita bicara tentang pergerakan di permukaan bumi ya, yang relatif lambat. Oke, dan yang ketiga itu adalah wilayah Indonesia terletak pada dua paparan, yaitu paparan Sunda dan paparan Sahul, serta daerah zona transisi yang terletak di antara keduanya. Maksudnya apa sih dua paparan di sini? Maksud dari dua paparan di sini itu adalah perairan di daerah tersebut yang tidak terlalu dalam, kayak gitu. Karena dahulunya itu merupakan daratan, tetapi karena adanya pencairan es di daerah kutub sehingga menyebabkan daerah tersebut yang tadinya daratan tergenang oleh air, gitu. Sehingga terjadilah perairan di daerah tersebut. Oke, paparan Sunda sendiri itu berada di wilayah barat Indonesia ya, kayak gitu, di sebelah kiri Indonesia. Itu adanya di itu adanya di penyeberangan antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Itu merupakan paparan Sundanya. Nah, sedangkan paparan Sahulnya di sini itu merupakan daerah dari benua Australia menuju ke pulau yang ada di Papua, seperti itu. Nah, itu kita bicara tentang letak geologis di Indonesia. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Atau masih bingung? Oke, intinya untuk deretan pegunungan lipatan muda di sini itu maksudnya adalah deretan pegunungan, kayak gitu, baik itu pegunungan berapi maupun pegunungan yang tidak berapi, kayak gitu. Nah, persebaran atau deretan pegunungan di sini itu terbagi menjadi dua. Di sebelah barat atau di sebelah kiri itu disebut dengan sirkum Mediterania, sehingga banyak ditemukan gunung-gunung berapi di daerah barat, dimulai dari wilayah barat Sumatera, wilayah selatan Pulau Jawa, dan nanti naik lagi ke wilayah Sulawesi, kayak gitu. Dan sirkum Pasifik itu adanya di wilayah timur Indonesia atau di sebelah kanan Indonesia. Dalam hal ini itu tersebar dari wilayah Sulawesi, kemudian di Maluku, dan kemudian di Papua, gitu. Nah, itu merupakan arti dari deretan pegunungan lipatan muda, gitu. Nah, yang kedua arti dari lempeng. Lempeng sendiri itu merupakan kerak bumi, kayak gitu. Lempeng itu merupakan kerak bumi. Nah, Indonesia itu terdiri atau bertemu dari ketiga lempeng tersebut, yaitu lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik. Oke, lempeng Eurasia itu adalah lempeng gabungan antara benua Asia dan benua Eropa yang ada di sebelah utara Indonesia, gitu. Nah, lempeng Indo-Australia itu jadi satu antara Indonesia dengan benua Australia yang ada di sebelah selatan Indonesia. Dan yang terakhir itu adalah lempeng Pasifik yang berada di sebelah timur Indonesia, yaitu meliputi wilayah Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Itu adanya di lempeng Pasifik. Nah, lempeng di sini itu yang menyebabkan sering terjadinya gempa bumi, bahkan tsunami di negara Indonesia, kayak gitu. Oke, dan yang ketiga itu adalah bicara tentang paparan. Oke, paparan di sini berarti bukan radiasi ya, kayak gitu. Paparan di sini kita bicara tentang perairan yang dangkal. Oke, di sini ada paparan Sunda dan ada paparan Sahul. Paparan Sunda adanya di wilayah barat Indonesia, sedangkan paparan Sahul itu adanya di sebelah timur Indonesia. Paparan Sunda itu adanya di perairan Pulau Jawa ke Pulau Sumatera, sedangkan paparan Sahul itu terdapat di perairan
Pulau Papua ke benua Australia gitu. Nah, di sini udah ada penjelasannya ya. Oke, deretan pegunungan itu Sirkum-Mediterania dan Sirkum-Pasifik. Nah, Mediterania di sini itu diawali dari benua Asia dan berakhir di wilayah Laut Banda. Kayak gitu. Dan sedangkan Sirkum-Pasifik itu dimulai dari Amerika Selatan dan berakhir di Halmahera. Gitu. Nah, sedangkan lempeng yang ini ya, lempengnya gitu. Dan ini adalah paparan dan zona transisi. Kayak gitu. Nah, paparan di sini yang tadi saya bilang laut dangkal, di mana kurang dari 200 meter kedalaman lautnya. Gitu. Oke, dari letak geologis Indonesia, kalian ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, semoga nggak ada ya. Tapi kalau misalkan kalian tetap mau ada yang ditanyakan, balik lagi tadi, kalian harus mem-PC saya. Oke, kita masuk ke materi yang terakhir untuk hari ini. Materi yang terakhir untuk hari ini yaitu kita bicara tentang bentuk rupa bumi di Indonesia atau bisa disebut juga dengan morfologi. Bentuk rupa bumi di Indonesia. Oke, di sini bentuk permukaan bumi di sini bisa disebut juga dengan morfologi atau relief ya. Kayak gitu. Nah, di sini reliefnya itu dibedakan menjadi dua. Ada relief yang di daratan dan ada juga relief yang di lautan. Kayak gitu. Nah, saat ini kita akan ngebahas relief yang di daratan terlebih dahulu. Oke, kita mulai dari yang pertama. Yang pertama itu adalah dataran rendah. Oke, yang ini ya. Dataran rendah itu merupakan daerah yang memiliki ketinggian kurang dari 600 mdpl. Mungkin kalau yang kakaknya suka naik gunung tahu nih arti dari mdpl kayak gitu. Mdpl itu kepanjangan dari meter di atas permukaan laut gitu. Itu kepanjangan dari mdpl ya, meter di atas permukaan laut. Oke, contoh dataran rendah itu di mana aja sih? Pasti dataran rendah itu berada di ujung, bukan di ujung ya, yang berbatasan langsung dengan laut itu pasti adanya di dataran rendah. Kayak gitu. Mungkin daerah Depok pun juga sama ya, termasuknya ke dataran rendah. Kayak gitu. Kecuali kalau kalian main-main ke puncak, kayak puncak Bogor. Nah, puncak Bogor itu bukan masuk ke dataran rendah lagi, tetapi udah masuk ke dataran tinggi. Nah, dataran tinggi itu kebalikannya dari dataran rendah. Kalau dataran rendah itu kurang dari 600 mdpl, sedangkan dataran tinggi itu lebih dari 600 mdpl. Gitu. Nah, kemudian ada juga nih permukaan bumi yang berbentuk seperti kerucut. Apa? Oke, yaitu gunung ya. Oke, jadinya kalian tolong bedakan antara gunung dan pegunungan. Kalau gunung itu berarti berupa satu gunung yang berbentuk kerucut. Gitu. Tetapi kalau pegunungan itu merupakan rangkaian gunung-gunung ya. Gitu. Itu yang disebut dengan pegunungan. Rangkaian pegunungan. Nah, terus di sini ada juga yang ini gunung, sedangkan ini pegunungan ya. Rangkaian dari beberapa gunung gitu. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke lembah ya. Oke, lembah itu adanya yang di foto yang paling bawah ini nih. Oke, maksud dari lembah itu adalah daerah yang lebih rendah dari daerah sekitar dan terdapat di antara gunung atau bukit. Misalkan, mungkin di film kartun pun juga ada lagunya ya.
Kayak Ninja Hattori kalau nggak salah ya, mendaki gunung, lewati lembah. Nah, berarti lembah di sini itu merupakan dataran rendah di antara pegunungan di sebelah-sebelahnya. Kayak gitu. Ibarat kata kayak cekungannya. Kayak gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan lembah. Kalau di sebelah kanan ada gunung, sebelah kiri ada gunung, dan tengah-tengahnya itu bukan Pulau Jawa ya. Tengah-tengahnya itu dataran rendah. Nah, itu yang dimaksud dengan lembah. Gitu. Nah, selanjutnya ada ngarai. Ngarai itu apa sih? Ngarai itu adalah lembah dalam dan luas. Di antaranya dua dinding. Oke, jadinya itu kayak beda sama jurang ya. Kayak kalau lembah atau ngarai di sini itu seperti hampir sama kayak lembah, tetapi dia itu lebih luas lagi gitu daerahnya. Luas lagi di daerahnya dan antar dindingnya itu juga cukup luas gitu. Jadinya jaraknya itu lebih jauh daripada lembah ya. Kalau lembah itu kan kayak gunung turun lagi itu disebut dengan lembah, terus ada gunung lagi. Nah, itu yang disebut dengan lembah. Tetapi kalau ngarai di sini itu jaraknya cukup jauh antar dindingnya kayak gitu. Oke, kemudian itu ada juga bentuk muka bumi berupa daratan rendah yang tingginya setara dengan permukaan air laut dan bentuk yang miring dan menjam sangat landai. Oke, ini merupakan bagian dari pesisir, gitu ya. Oke, ini juga sama, garis batas bertemunya tepi daratan dan lautan yang dipengaruhi gelombang pasang air laut itu juga sama, maksudnya ke pesisir. Dan yang ini daratan dari batas pantai sampai daerah yang dipengaruhi angin laut itu pun juga sama, maksudnya ke pesisir. Jadinya ada pesisir dan ada pantai ya. Gitu. Kalau pantai itu ya emang perbatasan banget nih antara laut dan daratan. Itu yang disebut dengan pantai. Tapi kalau misalkan pesisir itu nggak berbatasan langsung, tetapi masih ada hawa-hawa pantainya, entah itu angin laut ataupun yang lainnya. Gitu. Intinya selama masih ada angin laut itu masih disebut dengan dengan pesisir, daerah pesisir. Tetapi kalau angin lautnya itu udah nggak ada, berarti dia udah nggak masuk ke dalam wilayah pesisir. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya nggak dari kalian semua? Oke, kalau ada yang mau ditanyakan, kalian bisa PC saya ya. Gitu. Oke, dan yang terakhir ini adalah relief yang ada di dasar laut. Oke, relief yang ada di dasar laut kita mulai dari dangkalan. Oke, dangkalan itu bisa disebut juga dengan tadi ya, bisa disebut juga dengan paparan tadi nih, paparan. Jadinya dangkalan itu merupakan dasar laut yang melandai ke air laut dengan kedalaman kurang dari 200 meter. Biasanya dangkalan itu adanya di wilayah di wilayah pantai, dan beberapa meter ke depannya itu masih masuk ke dalam wilayah dangkalan. Kayak gitu. Intinya selama kedalamannya itu kurang dari 200 meter itu masih disebut dengan dangkalan. Kayak gitu. Nah, kemudian di sini ada lubuk laut. Lubuk laut itu merupakan dasar laut yang berbentuk seperti setengah lingkaran. Kayak gitu, bentuknya kayak mangkok ya. Gitu, kayak cekungan lagi. Ibarat kata kalau di daratan ini seperti lembah. Kayak gitu, di atasnya ada kayak dataran tinggi. Nah, dia tuh adanya di bagian tengah-tengahnya. Gitu. Jadinya lubuk laut di sini tuh hampir sama kayak lembah yang ada di daratan. Gitu. Nah, lubuk laut di sini bentuknya seperti setengah lingkaran. Kayak gitu. Nah, setelah lubuk laut ada namanya palung laut. Oke, palung laut itu merupakan lembah yang sangat dalam. Kayak gitu. Palung laut merupakan
apa namanya, lembah yang sangat dalam. Jadinya kalau misalkan kalian mungkin yang cowok-cowok sering ngegombal, aku tuh sangat mencintai kamu sedalam lubuk hatiku misalkan. Nah itu padahal kalau kita ngelihat dari reliefnya, lubuk itu kan gak sedalam palung kan, kayak gitu. Nah makanya nanti kalau kalian mau ngegombal lagi ke cewek, nah ganti tuh yang tadinya sedalam lubuk hatiku diganti menjadi sepalung hatiku, gitu ya. Oke, jadinya palung sendiri itu merupakan lembah yang sangat dalam dan memanjang di dasar laut serta memiliki lereng yang curam. Lereng itu yang di sebelah sini nih yang warna hijaunya, perbatasan hijau dan biru, kayak gitu. Nah itu yang disebut dengan palung laut yang berbentuknya V ya, gitu. Dan yang terakhir ini adalah gunung laut. Gunung merupakan gunung yang dimulai dari dasar laut dan puncaknya menjulang hingga ke permukaan laut. Nah, contoh gunung laut di Indonesia itu merupakan Gunung Krakatau yang meletus pada tahun 1800-an ya kalau nggak salah tuh. Nah, kemudian meletus yang menyebabkan hampir sebagian dunia ya itu mengalami gelap gulita karena yang meletusnya si gunung Krakatau tersebut kayak gitu. Tapi sekarang udah muncul nih si anaknya gitu, sehingga disebut dengan Gunung Anak Krakatau. Itu perbatasan antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera gitu. Nah itu salah satu contoh dari gunung laut yaitu Gunung Anak Krakatau. Nah, sedangkan di sini disebut dengan permukaan laut. Permukaan laut itu ada permukaan laut itu yang warna biru di sini ya, yang di atas tuh, gitu. Kalau misalkan ada pesawat sih, kalau ada kapal yang bergerak di atas air, nah itu yang disebut dengan permukaan lautnya, gitu. Nah, terus ada juga ambang laut. Ambang laut itu adalah dasar laut yang mencuat dan memisahkan perairan yang satu dengan yang lain. Nah, itu yang dimaksud dengan ambang laut. Gitu. Oke, selesai. Sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan nggak dari kalian semua? Oke, untuk hari ini kita sudah membahas 3 materi kan ya? Masih ada yang ingat nggak materinya apa aja yang kita bahas hari ini? Oke, pinter. Yang kita bahas materi pada hari ini, kita membahas tentang kondisi iklim di Indonesia. Ada berapa kondisi iklim di Indonesia? Ada 3. Yang pertama adalah iklim musim, yang kedua adalah iklim laut, dan yang ketiga adalah iklim tropis. Pintar. Nah, materi yang kedua kita bahas pada hari ini itu adalah bicara tentang kondisi geologis dari Indonesia. Kita di sana mempelajari tentang pegunungan lipatan muda, yaitu ada sirkum Mediterania di wilayah barat dan ada sirkum Pasifik di wilayah selatan. Nah, selain kita mempelajari pegunungan lipatan muda, kita juga mempelajari tentang dangkalan kan ya. Oke, dangkalan atau bisa disebut juga dengan paparan. Gitu. Ada paparan Sunda di wilayah barat dan ada juga paparan Sahul di wilayah timur Indonesia. Dan yang ketiga kita mempelajari tentang apa tuh di kondisi geologis, kita mempelajari tentang lempeng atau pergerakan kerak bumi di dunia ya, kayak gitu, khususnya di Indonesia. Nah, Indonesia sendiri berbatasan langsung dengan 3 lempeng. Yang pertama adalah lempeng Eurasia di wilayah utara Indonesia. Yang kedua adalah lempeng Indo-Australia di wilayah selatan. Dan yang ketiga itu adalah lempeng Pasifik. Nah, dan materi yang terakhir, materi yang ketiga yang kita pelajari pada hari ini, kita mempelajari tentang bentuk rupa bumi di Indonesia. Oke, bentuk rupa bumi di Indonesia bisa disebut juga dengan morfologi atau bisa disebut juga dengan relief. Nah, relief sendiri dibedakan menjadi 2. Ada relief di daratan dan ada juga relief di lautan. Nah, apa aja sih relief yang di daratan? Relief yang di daratan itu ada dataran rendah, ada dataran tinggi, ada gunung, ada pegunungan, ada bukan lembah, ada bukit,
Terus ada lembah, ada ngarai, ada pantai, dan ada pesisir. Nah, itu merupakan morfologi atau relief yang ada di wilayah daratan. Nah, sedangkan apa aja sih relief yang ada di lautan? Nah, relief yang ada di lautan itu ada dangkalan, ada lubuk laut, ada palung laut, ada gunung laut, dan ada ambang laut gitu. Oke, sampai sini gimana? Ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang ditanyakan bisa melalui WhatsApp atau di Google Classroom ya, kayak gitu. Nah, nanti akan saya share di Google Classroom untuk pertanyaan-pertanyaan yang kalian ajukan nanti. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dari kalian? Oke, kalau nggak ada berarti kita masih ada satu pertemuan lagi yang membahas di PowerPoint ini. Kita akan membahas di pertemuan selanjutnya yaitu tata air, tanah, dan keragaman flora beserta fauna di Indonesia. Oke, jangan lupa untuk belajar dulu ya untuk air, tanah, beserta flora dan fauna. Oke, sampai sini tidak ada yang ditanya lagi. Kalau nggak ada, saya akhiri pertemuan kita pada hari ini. Saya mohon maaf apabila banyak kekurangan dari pertemuan kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.